Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab Akidah atau Kaidah I'tiqad. Di dalamnya terdapat 4 pasal. Yang pertama, menguraikan akidah atau i'tiqad Ahlus Sunnah tentang 2 kalimat syahadah, yaitu salah satu dari dasar-dasar Islam. Maka berkatalah kami dengan memohonkan taufik daripada Allah Ta'ala. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan, yang mengembalikan, yang berbuat barang sekehendaknya, yang mempunyai ars yang mulia, yang gagah perkasa, yang memberi petunjuk kepada hambanya, yang bersih kepada cara yang betul dan jalan benar, yang memberikan nikmat kepada mereka sesudah pengakuan tauhid dengan terjaga akidahnya dari kegelapan, keraguan, dan kesangsian, yang membawa mereka kepada mengikuti Rasulnya yang pilihan dan menuruti peninggalan para sahabatnya yang mulia, yang dikaruniai dengan kekuatan dan kebenaran, yang menampakkan kepada mereka tentang zatnya dan af'alnya dengan segala sifatnya yang baik, yang tidak akan mengetahuinya selain orang yang dilimpahkan pendengaran dan dia itu menyaksikan, yang memperkenalkan kepada mereka bahwa zatnya itu esa, tiada sekutu baginya, tunggal, tiada yang menyamainya, lengkap rahmatnya, tiada yang melawaninya, sendirian, tiada yang menyekutuinya, bahwa dia itu esa, qadim, tiada permulaan, azali, tiada berpendahuluan, berkekalan wujudnya, tiada berkesudahan, abadi, tiada berpenghabisan, tegak sendiri, tiada yang menghalanginya, kekal, tiada putusnya, senantiasa dan selalu bersifat dengan segala sifat kebesaran, tiada habis dengan kehabisan dan pemisahan, dengan pergantian abad dan musnahnya zaman. Tetapi dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia amat mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Kemahasucian atau tanzih, bahwa ia tidak dengan tubuh yang merupakan tidak jauhar atau benda atau barang yang terbatas dan berhingga. Dia tidak menyerupai dengan segala tubuh, tidak pada kira-kiraan, dan tidak pada dapat dibagi-bagikan. Tidaklah dia itu jauhar, dan tidaklah dia ditempati oleh jauhar-jauhar. Tidaklah dia itu arad atau sifat yang mengambil tempat, dan tidaklah dia ditempati oleh arad-arad. Bahkan dia tidak menyerupai dengan yang ada atau maujud, dan tidak suatu yang maujud yang menyerupai dia. Dia adalah sepertinya sesuatu, dan tidaklah dia seperti sesuatu, dan tidak dibatasi oleh sesuatu batas, dan tidak mengandung sesuatu jurusan, tidak diliputi oleh pihak, tidak dibatasi oleh bumi dan langit. Dia beristiwa di atas arsy menurut firman-Nya dan menurut arti yang dikehendakinya. Istiwa yang suci dari tersentuh dengan sesuatu, suci dari tetap
dan tenang, suci dari mengambil tempat dan berpindah. Dia tidak dibawa oleh arsi, tetapi arsi dan pembawa-pembawa arsi lah yang dibawa dengan kelemah lembutan kodrahnya, yang digagahi dalam genggamannya. Dia di atas arsi dan langit, dan di atas segala-gala, dan di atas segala-galanya, sampai ke segala lapisan bumi. Keatasan yang tidak menambahkan dekatnya kepada arsi dan langit, sebagaimana tidak menambahkan jauhnya dari bumi dan lapisan tanah. Tetapi dia di tingkat yang maha tinggi dari arsi dan langit, sebagaimana dia di tingkat yang maha tinggi dari bumi dan lapisan tanah. Dan pada itu dia dekat sekali dengan segala yang maujud atau yang ada, dan maha dekat kepada hambanya, lebih dekat dari urat leher hambanya itu sendiri. Dia menyaksikan tiap-tiap sesuatu, tidak menyerupai kehadirannya dengan menghampiran di antara tubuh-tubuh, sebagaimana tidak menyerupai zatnya dengan segala zat tubuh-tubuh itu. Dia tidak bertempat pada sesuatu, dan tidak ada sesuatu bertempat padanya. Maha suci dia dari dipengaruhi oleh tempat, sebagaimana ia maha suci daripada dibataskan oleh waktu. Tetapi adalah dia sebelum dijadikan zaman dan tempat. Dia sekarang menurut apa yang dia ada. Dia tidak sama dengan makhluknya, dengan segala sifatnya. Tiada sesuatu yang sama dengan zatnya, dan tidaklah zatnya menyamai dengan sesuatu. Dia maha suci dari perubahan dan perpindahan. Tidaklah bertempat padanya segala kejadian, dan tidaklah mempengaruhinya oleh segala yang mendatang. Tetapi senantiasalah dia dalam segala sifat kebesaran. Maha suci dari kelenyapan, dan senantiasalah dia dalam segala kesempurnaannya. Tidak memerlukan kepada penambahan kesempurnaan lagi. Mengenai zatnya, diketahui adanya dengan akal pikiran, dilihat zatnya dengan mata hati sebagai suatu nikmat daripadanya, sebagai kasih sayangnya kepada orang-orang yang berbuat baik dalam negeri ketetapan nanti, dan sebagai suatu kesempurnaan daripadanya dengan kenikmatan memandang kepada wajahnya yang mulia. Hayah atau hidup, dan putra atau kuasa. Dia itu hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa, tidak ditimpakan kepadanya oleh kekurangan dan kelemahan. Tidak ada padanya lupa dan tidur, tidak didatangi oleh kebinasaan dan kematian. Dialah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan, yang mempunyai kemuliaan dan kebesaran. Kemuliaannya, kekuasaan, keperkasaan, kejadian, dan segala urusan. Segala langit itu terlipat dengan kanannya. Segala makhluk itu digagahi dalam genggamannya. Dia sendirian menjadikan dan mengadakan. Dijadikannya makhluk, dan perbuatannya ditentukannya rezeki dan ajalnya. Tidak terlepas kekuasaan dari genggamannya, dan tidak luput dari kekuasaannya segala pertukaran keadaan. Tidak terhinggakan yang dikuasainya, dan tidak berkesudahan yang diketahuinya. Ilmu atau mengetahui. Dia yang mengetahui segala yang diketahui, yang meliputi dengan apa yang berlaku dari segala lapisan bumi sampai kepada langit yang tinggi. Dia maha tahu, tidak luput dari ilmunya
seberat biji sawi sekalipun di bumi dan di langit. Bahkan Dia mengetahui semut yang hitam yang berjalan di atas batu yang hitam dalam malam yang kelam. Dia mengetahui gerakan yang paling halus di udara terbuka. Dia tahu rahasia dan yang tersembunyi. Dan melihat segala bisikan dalam hati kecil manusia, segala goresan dan batin yang tersembunyi dari dalam jiwa dengan ilmu qadim azali. Senantiasalah Dia bersifat demikian pada azali-azali. Tidaklah ilmunya dengan pengetahuan yang membaru yang terjadi pada zatnya dengan bertempat dan berpindah. Irodah atau berkehendak. Dia itu berkehendak menjadikan segala yang ada, mengatur segala yang baru. Maka tidaklah berlaku pada alam yang nyata ini dan tidak nyata, sedikit atau banyak, kecil atau besar, baik atau buruk, bermanfaat atau madorot, iman atau kufur, pengakuan atau mungkir, kemenangan atau kerugian, bertambah atau berkurang, taat atau maksiat, selain dengan kodok dan kodarnya atau ketetapan dan takdirnya, hikmah dan kehendaknya. Apa yang dikehendakinya ada, yang tidak dikehendakinya tidak ada. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya meskipun palingan muka orang yang memandang dan goresan hati dari seseorang manusia. Tetapi Dialah yang memulai dan yang mengulangi perbuatan sekehendaknya. Tidak ada yang menolak dari perintahnya dan tidak ada yang dapat berbuat akibat bagi ketetapannya. Tidak ada yang dapat melarikan seorang hamba dari kemaksiatannya selain dengan taufik dan rahmatnya. Tidak ada kekuatan untuk mentaatinya selain dengan kehendak dan irodahnya. Kalau berkumpullah insan dan jin, malaikat dan setan untuk menggerakkan di alam ini sesuatu benda yang kecil saja, atau menempatkannya tanpa irodah dan kehendaknya, maka akan lemahlah mereka itu daripadanya. Irodahnya itu berdiri pada zatnya dalam jumlah sifat-sifatnya. Senantiasalah Dia demikian, bersifat dengan irodah. Dia berkehendak pada azal untuk adanya segala sesuatu pada waktu-waktunya yang ditakdirkannya. Lalu terdapatlah segala sesuatu itu pada waktunya menurut kehendaknya pada azal. Tidak terdahulu dan tidak terkemudian. Bahkan terjadi sesuai dengan ilmu dan irodahnya, tanpa perputaran dan perubahan. Dia mengatur segala urusan, tidak dengan tertib pikiran dan pengaruh zaman. Karena itu, tidaklah Dia dipengaruhi oleh apapun juga. Sama dan basor, atau mendengar dan melihat. Dia yang mendengar lagi yang melihat. Dia mendengar dan melihat yang tidak luput dari pendengarannya yang terdengar, meskipun tersembunyi. Tidak lenyap dari penglihatannya yang terlihat, meskipun sangat halus. Tidak terhalangi pendengarannya oleh kejauhan. Tidak menolak penglihatannya oleh kegelapan. Dia melihat tanpa biji mata dan kelopak mata. Dia mendengar tanpa anak telinga dan daun telinga, sebagaimana Dia tahu tanpa hati dan bertenaga tanpa anggota badan, dan menjadikan tanpa perkakas. Karena tidaklah sifatnya menyerupai sifat makhluk, sebagaimana zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Kalam atau berkata-kata. Dia yang berkata-kata, yang menyuruh dan melarang,
yang berjanji balasan baik bagi orang yang berbuat baik, dan yang berjanji balasan buruk bagi orang yang berbuat jahat. Dengan kalamnya yang azali, qadim, berdiri dengan zatnya yang tidak menyerupai dengan kalam makhluk. Tidaklah kalamnya itu dengan suara yang datang dari pembawaan udara atau penggosokan beberapa benda. Tidak dengan huruf yang terputus-putus dengan melipatkan bibir atau menggerakkan lidah. Dan sesungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur adalah kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya alaihissalam. Dan Al-Quran itu dibacakan dengan lidah, dituliskan pada lembaran-lembaran kertas, dan dihafalkan di zaman hati, dan dihafalkan di dalam hati. Dalam pada itu, Al-Quran itu qadim, berdiri dengan zat Allah Ta'ala, tidak menerima pemisahan dan penceraian dengan sebab kepindahan ke dalam hati dan kertas. Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam Allah tanpa suara dan huruf, sebagaimana orang-orang abrar atau orang-orang yang selalu berbuat kebaikan melihat Allah Ta'ala di akhirat dengan tidak berjauhar dan berarot. Apabila segala sifat yang tersebut tadi ada pada zat Allah Ta'ala, maka adalah Allah Ta'ala itu yang hidup dengan hidupnya atau hayah, yang mengetahui dengan ilmunya atau ilmun, yang berkuasa dengan kodrahnya, yang berkehendak dengan irodahnya, yang mendengar dengan sama'nya, yang melihat dengan basornya, dan yang berkata-kata dengan kalamnya. Tidak dengan semata-mata zat. Af'al atau perbuatan-perbuatan. Tidak adalah yang maujud selain dia. Yang lain itu ada dengan perbuatannya yang melimpah dari keadilannya dengan bentuk yang sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, dan seadil-adilnya. Dia maha bijaksana dalam segala perbuatannya, maha adil dalam segala hukumnya, dan dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Tidak dapatlah dibandingkan keadilannya dengan keadilan hambanya. Karena hamba itu tergambar daripadanya kedoliman dalam mengurus hak milik orang lain. Dan tidak tergambar kedoliman pada Allah Ta'ala. Sebab tidak dijumpai milik bagi yang lain dari Allah. Sehingga ada pengurusannya itu dolim. Seluruhnya yang lain dari Allah, yaitu insan, jin, malaikat, setan, langit, bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, barang beku, jawhar, arot, dan yang diketahui dan yang dirasa adalah baru atau hadis. Yang dijadikan Allah dari tidak ada dengan kodrahnya, dan yang diciptakannya dari tidak ada sama sekali. Karena pada azali hanyalah dia yang ada, yang Maha Esa, dan yang lain tidak ada. Maka kemudian dijadikannya makhluk untuk menyatakan kodrahnya, membuktikan bagi yang telah lalu dari irodahnya, dan kebenaran kalimahnya pada azali. Bukan karena dia memerlukan dan berhajat kepada yang baru itu. Dia berkemurahan dengan menjadikan, menciptakan, dan menugaskan, bukan dari kewajiban kepadanya, dan mengaruniakan kenikmatan dan perbaikan, bukan suatu keharusan kepadanya. Maka baginya lah keutamaan, kebaikan, kenikmatan, dan kemurahan. Karena dia berkuasa menimpakan bermacam-macam azab kepada hambanya.
dan mencobainya dengan berbagai kesengsaraan dan malapetaka. Jika dibuatnya demikian, maka adalah itu keadilan daripadanya, bukan kekejian dan kezaliman. Dia memberi pahala kepada hambanya yang mukmin atas ketaatan adalah karena kemurahan dan janjinya, bukan karena menjadi hak dari orang mukmin yang taat itu, dan bukan suatu keharusan atas Allah Ta'ala. Karena tidak wajib atasnya berbuat untuk seseorang, dan tidak tergambar daripada Allah sesuatu kezaliman. Tidak harus ada hak seseorang atas Allah, dan hak Allah atas makhluk wajib pada hak pada mentaatinya dengan diwajibkannya disampaikan oleh lisan para nabinya. Tidak dengan semata-mata akal, tetapi ia mengutuskan rasul-rasul dan melahirkan kebenaran mereka dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Lalu mereka itu menyampaikan perintahnya, larangannya, wa'adnya, atau janji pahala kepada yang berbuat kebajikan, dan wa'idnya, atau janji siksa kepada yang berbuat kejahatan. Maka wajiblah atas makhluk membenarkan rasul-rasul itu akan apa yang dibawanya. Arti kalimat kedua, yaitu mengakui kerasulan rasul-rasul membawa risalah. Bahwa Allah Ta'ala mengutuskan seorang nabi yang ummi atau tidak tahu tulis dan baca dari suku Quraisy bernama Muhammad SAW membawa risalah kepada seluruh Arab dan Ajam. Ajam sama dengan bukan Arab. Membawa risalah kepada seluruh Arab dan Ajam, jin dan insan. Maka dengan syariat yang dibawanya itu menjadi mansukhlah segala syariat yang terdahulu, kecuali hal-hal yang ditetapkan berlakunya oleh syariat yang baru itu. Dan dilebihkannya Nabi Muhammad SAW atas nabi-nabi yang lain. Dijadikannya dia menjadi penghulu segala manusia. Dan tidak diakuinya kesempurnaan iman dengan syahadat tauhid saja, yaitu mengucapkan la ilaha illallah sebelum disambung dengan syahadat Rasul, yaitu mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Diharuskannya seluruh makhluk membenarkan Muhammad SAW itu dalam segala perkabaran yang dikabarkannya tentang urusan dunia dan akhirat. Dan tidak diterimanya iman seseorang dari hambanya sebelum beriman dengan apa yang dikabarkan Muhammad SAW tentang hal-hal yang sesuai dan tentang hal-hal yang sesudah mati. Yaitu pertamanya, pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Hadis tentang pertanyaan Mungkar dan Nakir dirawikan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Adalah dua pribadi yang hebat, menakutkan, mendudukkan dengan baik akan hamba Allah dalam kuburnya dengan ruh dan jasad. Lalu menanjakan tentang tauhid dan risalah dengan mengatakan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kedua malaikat itu adalah pembawa cobaan di dalam kubur. Pertanyaan tadi adalah cobaan yang pertama sesudah mati. Dan bahwa diimani dengan adanya azab kubur. Tentang azab kubur dirawikan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah itu benar. Hukumnya adil menurut sekehendaknya atas tubuh dan roh. Dan bahwa diimani dengan adanya neraca pertimbangan amal yang mempunyai 2 daun dan lidah neraca.
Tentang neraca timbangan amal dirawikan Al-Baihaqi dari Umar dan banyak lain-lain perawi. Tentang besarnya adalah seumpama lapisan langit dan bumi yang ditimbang padanya segala amalan dengan kudrah Allah Ta'ala yang pokok pada masa itu, meskipun seberat semut yang kecil dan biji-bijian yang halus, adalah untuk membuktikan kesempurnaan keadilannya. Dan diletakkan lembaran amal yang baik dalam bentuk yang bagus pada daun neraca dari nur. Lalu beratlah neraca dengan amalan itu menurut derajatnya di sisi Allah Ta'ala dengan karunia-Nya, dan dilemparkannya lembaran amal yang keji dalam bentuk yang buruk pada daun neraca kegelapan. Maka ringanlah daun neraca itu dengan keadilan Allah. Dan bahwa diimani bahwa titian as-siratal mustaqim, tentang titian ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahwa titian as-siratal mustaqim itu benar adanya, yaitu titian yang memanjang melalui neraka jahanam, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, terpleset kaki orang yang kafir di atasnya dengan hukum Allah Ta'ala. Lalu mereka jatuh tersungkur ke dalam neraka. Dan tetaplah di atasnya kaki orang-orang mukmin dengan karunia Allah. Lalu mereka dibawa ke negeri ketetapan, surga. Dan bahwa diimani dengan al-haud al-maurud, yaitu kolam Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang mukmin akan minum padanya sebelum masuk surga, dan sesudah melewati titian as-siratal mustaqim. Tentang kolam ini dirawikan Muslim dari Anas. Barang siapa meminum padanya sekali minum, maka tidak akan haus sesudahnya lagi selama-lamanya. Kolam itu lebarnya seperjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Sekelilingnya cerek-cerek, jumlahnya sebanyak bintang di langit. Dalam kolam itu terdapat 2 pancuran. Tentang pancuran ini dirawikan Muslim dari Tauban, yang memancur padanya air dari sungai Al-Kautsar. Dan bahwa diimani dengan hitungan amalan atau hisab, dan berlebih kurangnya manusia di dalam penghisaban itu, yang terbagi kepada orang yang diminta keterangan pada hisab, yang diperlunak pada hisab, dan orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang-orang muqarrabin, atau orang-orang yang mendekati Allah dengan beramalan banyak. Maka Allah menanyakan siapa yang dikehendakinya dari para nabi tentang penyampaian risalah, dan siapa yang dikehendakinya dari orang-orang kafir tentang pendustaan mereka kepada rasul-rasul. Allah menanyakan orang-orang yang berbuat bid'ah dari sunnah, dan menanyakan orang muslim tentang amalan. Dan bahwa diimani bahwa orang yang bertauhid itu dikeluarkan dari neraka sesudah habis penyiksaan, sehingga tidak tinggal di dalam neraka jahanam seorang pun yang bertauhid dengan karunia Allah Ta'ala. Maka tidak ada orang yang bertauhid kekal di dalam neraka. Dan bahwa diimani akan memperoleh syafaat, yaitu meminta kebajikan untuk orang lain. Bahwa diimani akan memperoleh syafaat nabi-nabi, kemudian syafaat ulama-ulama, kemudian syafaat syuhada, kemudian syafaat orang mukmin yang lain menurut kemegahan dan kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Dan orang mukmin lainnya yang tidak ada baginya yang memberikan syafaat,
maka dia dikeluarkan dari neraka dengan karunia Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada seorang mukmin pun yang kekal dalam neraka. Siapa saja yang dalam hatinya seberat biji sawi keimanan akan dikeluarkan dari neraka itu. Dan bahwa diimani kelebihan para sahabat radhiyallahu anhu dan urutannya. Bahwa manusia yang terutama sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Diridai Allah kiranya mereka itu sekalian. Tentang ini diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Dan sesungguhnya hendaklah berbaik sangka dengan sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi pujian kepada mereka sebagaimana Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada mereka itu sekalian. Semuanya itu termasuk di antara apa yang dibawakan hadis dan disaksikan oleh kata-kata peninggalan dari sahabat dan orang-orang yang terdahulu atau asal. Barang siapa mempercaya yang demikian itu dengan penuh keyakinan, maka adalah dia di antara ahli kebenaran, pendukung sunnah, terpisah dari rombongan kesesatan dan golongan bid'ah. Kepada Allah Ta'ala, kita meminta kesempurnaan keyakinan dan kebagusan ketetapan dalam agama, untuk kita sendiri dan untuk kaum muslimin seluruhnya, dengan rahmat Allah. Dia amat mengasihani dari segala yang mengasihani. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada penghulu kita Muhammad dan kepada segala hambanya yang pilihan. Dan golongan bid'ah. Kepada Allah Ta'ala, kita meminta kesempurnaan keyakinan dan kebagusan ketetapan dalam agama, untuk kita sendiri dan untuk kaum muslimin seluruhnya, dengan rahmat Allah. Dia amat mengasihani dari segala yang mengasihani. Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepada penghulu kita Muhammad dan kepada segala hambanya yang pilihan.